Sudah mau packing dan mau OTW ya. Oke, terima Baik, kasih Bu. ya. Terima Hati-hati kasih. ya, Mike, Bu. Safe flight, Bu. Eh, Hati-hati, Bu. oke. On cam ya, teman-teman. Teman-teman on cam ya, teman-teman. Yang nggak on cam, nggak di absen nanti. Oh my God. Kameranya rusak, Kak. Kameranya. Halo, Assalamualaikum. Selamat Itu pagi Abdillah teman-teman. keluar. Yang mau share screen siapa ya? Mau share screen siapa ya? Oh. Bisa, kamu bisa share screen nggak? Udah bisa belum? Bisa, suara. Hah? Apa nih? Gak tahu. Ada suara apa nggak? Wait. Ada. Belum bisa ya?
Anabel yang share screen jadinya Aska sekarang. Maaf, kita nggak dengar. Kenapa? Ada itu ya. Ini udah masuk semua belum ya? Satu sama sama. Belum Bu, Kurang belum tahu. semua Bu. Nah, kita mulai ya presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita berada di penghujung presentasi pengantar teori inferensial pada hari ini.
Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk menyampaikan materi presentasi dengan judul SEM Lisrel. Perkenalkan, nama saya Muharima Sahara dengan NIM terakhir 039 dan rekan-rekan saya. Dan rekan saya Aska Mazaya Raharjo dengan NIM terakhir 028 dan Nisa Tabayanasari dengan NIM terakhir 016. Apa itu SEM? SEM itu Structural Equation Modeling, adalah suatu teknik statistik multivariat lanjutan yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel laten atau konsep yang tidak dapat diukur secara langsung seperti motivasi, kepuasan, atau persepsi, dengan variabel terukur seperti indikator atau item kuesioner. Saya memiliki 3 karakter pertama itu menggabungkan size dan analisis faktor konfirmatori. Boleh dilanjut, next. Tujuan penggunaan SEM yaitu mengkonfirmasi model teoritis berdasar indikator yang terukur, menguji hubungan sebab akibat antar konstruk laten, dan yang terakhir membandingkan model yang kompleks, misalnya dengan memasukkan mediasi atau moderasi. Simpangan baku. Standar keunggulan SEM dibandingkan analisis statistik line deviation. Kita mempunyai tiga metode, yaitu regresi linier, CFA, pet analysis. Kelemahan dari regresi linier yaitu hanya bisa menguji hubungan antara variabel observable secara langsung. Keunggulan SEM IA itu, SEM dapat menganalisis hubungan antar variabel laten dan observable serta hubungan langsung dan tidak langsung. Yang CFA kelemahannya hanya fokus pada validitas konstruk melalui model pengukurannya. Keunggulannya, SEM menggabungkan CFA plus model struktural atau hubungan antar konstruk. Yang terakhir ada pet analysis. Kelemahannya tidak memperhitungkan error measurement atau variabel laten. Keunggulannya, SEM memasukkan error measurement lebih akurat dan lebih realistis. Jenis variabel SEM ada 2, yaitu variabel laten dan variabel observasi. Apa sih variabel laten itu? Variabel laten yaitu merupakan konsep abstrak atau tidak dapat diukur secara langsung, seperti kepuasan, motivasi, stres, loyalitas, kepercayaan, dan lain-lain. Dalam SEM, variabel laten diukur secara tidak langsung melalui indikator atau item-item pada kuesioner. Dan yang terakhir, dilambangkan dengan elips atau oval dalam diagram model SEM. Selanjutnya ada variabel observasi.
merupakan variabel yang dapat diukur secara langsung, biasanya berupa item-item pertanyaan kuesioner atau data numerik aktual, digunakan sebagai indikator untuk mengukur variabel laten dan ditampilkan dalam bentuk persegi panjang pada model SAM. Selanjutnya ada contoh konstruk dan indikator. Berikut yang di dalam tabel ini adalah contoh penerapan konstruk atau variabel laten dan indikatornya atau variabel observasi. Yang menurut laten itu motivasi belajar. Indikatornya, saya semangat mengerjakan tugas kuliah, saya belajar secara mandiri, saya menetapkan target belajar pribadi. Konstruk kepuasan pelanggan, saya puas dengan pelayanan perusahaan, produk sesuai harapan, saya bersedia membeli ulang. Dan konstruk stres akademik, indikatornya, saya merasa terbebani dengan tugas kuliah, saya mengalami gangguan tidur, dan yang terakhir, saya sulit berkonsentrasi. Hubungan antar variabel dalam SAM. Hubungan antara variabel laten satu dengan lainnya, atau biasa disebut model struktural, misalnya motivasi dengan prestasi belajar. Yang kedua, hubungan antara variabel laten dengan indikatornya, atau biasa disebut model pengukuran. Misalnya, motivasi diukur melalui 3 item kuesioner. Selanjutnya ada skala pengukuran. SAM mengharuskan data indikator berada dalam skala interval atau rasio. Namun, dalam praktik penelitian sosial, skala Likert atau ordinal sering digunakan dan masih dapat diterima dengan asumsi mendekati skala interval. Jadi jenis skalanya itu ada 4, ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Contoh dari nominal yaitu seperti jenis kelamin, keterangannya itu tidak digunakan dalam SAM. Ordinal itu skala Likert 1-5 dapat digunakan dengan asumsi mendekati interval. Interval itu seperti suhu, skor psikotes. Keterangannya itu ideal untuk digunakan dalam SAM dan rasio penghasilan waktu ideal untuk digunakan dalam SAM. Asumsi statistik dalam SAM. Ada 3, yang pertama asumsi normalitas, yang kedua asumsi linearitas, yang ketiga asumsi tidak ada multikoleniaritas. Asumsi normalitas. Data harus berdistribusi normal, khususnya multivariat normal, diperiksa melalui skewness dan kurtosis. Dan yang terakhir, jika tidak normal, gunakan metode estimasi alternatif, misalnya RobustML atau Bootstrap. Selanjutnya ada asumsi linearitas, yaitu hubungan antar variabel laten dan indikator harus linear. Pelanggan linearitas bisa menyebabkan bias pada estimasi koefisien. Asumsi tidak ada multikoleniaritas. Antara indikator atau antar konstruk tidak boleh terlalu berkorelasi tinggi, seperti R lebih besar 0,85 dianggap tinggi. Dan multikoleniaritas dapat mengganggu stabilitas estimasi dan interpretasi model. Kita dapat mengidentifikasi model dalam sel. Jadi, identifikasi model ini berkaitan dengan apakah parameter dalam model dapat dihitung secara unik berdasarkan data. Jadi, kita dalam tabel ini terdapat jenis identifikasi, penjelasan, dan ciri-cirinya. Jenis identifikasinya itu kita ada 3, ada over-identify, just-identify, dan under-identify. Over-identify ini jumlah informasi lebih banyak daripada parameter yang diestimasikan. Ciri-cirinya, model ini bisa diuji pakai chi-square dapat dihitung. Ini model yang ideal.
yang just identify jumlah informasi sama dengan jumlah parameter. Model ini cocok 100%, tapi tidak bisa diuji secara statistik. Yang terakhir ada under identify, jumlah parameter melebihi informasi. Model tidak bisa diestimasi, harus direvisi. Cara mengeceknya, informasi dalam SEM sama dengan jumlah varians dan covariance dalam data. Jika jumlah parameter lebih kecil daripada jumlah informasi, maka itu disebut model identify. Spesifikasi model yang pertama menentukan variabel range dan indikator observasinya. Kedua, menggambarkan hubungan antara X ke Y. Kita menggunakan diagram rigid untuk menggambarkan hubungan tersebut. Contohnya yang pertama, konteks loyalitas indikator kepuasan digabungkan PU1, PU2, dan PU3. Yang ketiga, indikator loyalitas dituliskan sebagai L1 dan L2. Estimasi model. Jika menggunakan metode ML, data harus berdiskusi. Ini cocok untuk data kontinu dan ukuran sampel sebesar 200. Terus, metode ini mirip dengan ML, biasanya digunakan sebagai alternatif pada data tidak formal. Juga ada weight. Metode ini biasanya digunakan pada saat data atau kategori. Idealnya digunakan pada sampel berukuran besar lebih dari 500. Menginput data di yang pertama pada pojok kiri atas lalu import data, kemudian ada pilih koma di atau CSV, kemudian dan pada kita beri nama data, kemudian pada enter number of variables kita ganti angkanya ke 15, lalu centang variables item of yang group of. Cara membuat data continuous. Pada data yang sudah dapat, klik data, lalu define variables, dan pada define variables, log semua variables, lalu label type, lalu continue, lalu centang apply to all, lalu klik OK. Selanjutnya simple project. Ada file, kita klik dan project, OK, kemudian kita namai datanya, lalu setup, kita klik title and comment. Selanjutnya pada title kita lalu next, lalu kita kosongin, lalu klik muncul labels, ya, terus kita klik dari sistem file, kemudian kita masukkan, dan pada add variables kita masukkan variabel artinya x1, x3, m, dan y. Dan pada setup, klik build simple syntax, kita masukkan variabel yang tadi, ini yang blok, kemudian di run, klik gambar orang lari ini, kemudian muncul di ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Teman-teman, semisal tadi udah didapatkan datanya, maaf, udah didapatkan diagram modelnya, nanti kan tampilannya seperti ini. Terus estimate-nya, pertama itu diubah dulu menjadi standardized solution. Nah, terus nilai-nilainya akan berubah. Yang kita perhatikan itu yang dilingkari oleh warna merah. Ya, yang dilingkari sama warna merah itu disebut nilai faktor loading.
di setiap indikatornya itu valid apabila nilai faktor loadingnya itu lebih dari 0,5. Nah, karena di gambar ini nilai faktor loadingnya itu lebih dari 0,5, maka indikator-indikator ini tuh bisa disebut valid. Kemudian yang di sebelah kiri, angka yang paling kiri ini, itu disebut nilai error variance. Dan nilainya itu negatif, maka model pengukurannya tidak valid. Nah, selain itu, jika nilai error variance-nya lebih besar dari nilai faktor loadingnya, maka indikator itu disebut tidak valid. Nah, kalau dari outputnya, ini semuanya itu lebih besar, semuanya ini positif, dan lebih besar dari nilai faktor loadingnya, kecuali pada X2.3. Pada X2.3 ini kan nilai errornya tuh 0,68, sedangkan nilai faktor loadingnya itu 0,57. Jadi yang tidak valid itu cuma di X2.3. Kemudian reliabilitas konstruk. Nah, dari diagram model tadi itu dicari reliabilitasnya dengan menggunakan Excel. Nah, rumusnya itu ini mencari CR. CR itu Construct Reliability Measure dan AV, Average Variance Expect. Nah, rumusnya itu kan udah ditulis ya di sini. Jadi yang nilai faktor loading itu, yang pertama yang ada di tengah itu dikuadratkan. Nilai-nilainya tuh dimasukin dulu aja. Nilai faktor loadingnya itu sebagai SLF. Kemudian nilai errornya itu sebagai E. Dan di kolom terakhir itu ada SLF kuadrat. Nah, karena rumus CR itu nilai faktor loading kuadrat per nilai faktor loading kuadrat plus sigma error. Jadi semisal praktek langsung di Excel tuh, ya tinggal ditambahin aja sih teman-teman. Dihitungnya dari X1 sampai variabel Y. Setelah dihitung keseluruhannya, ternyata hasil CR-nya itu semuanya lebih dari 0,7 dan nilai AV-nya juga lebih dari 0,5. Artinya semua konstruk itu reliable. Mau langsung lakuin apa praktek langsung? Ada Oke teman-teman, jadi dari materi yang tadi disampaikan ada yang dibingungin nggak ya?
Jadi kita praktek dulu dari awal ya. For data kita klik file. Masih mute aja. Iya dulu, udah dong. Untuk import data, pertama kita klik file pada bagian pojok kiri atas. Lalu import data, kemudian masukkan data. Ini kan? Goreng. Hanya Ya, tulis. cek lagi di file. Ini gimana? Datasetnya yang udah dipilih itu beta. Kita beri nama. Kalau klik save, uh, number of variable akan jadi 15. Dan membuat data continue, kita klik data, lalu define variable, variable type, continue, kita klik lalu oke. Lagi. Dan untuk membuat series project, dan new, dan hal yang tadi aja.
Hah? Open playlist, Tolong kemudian kata aku kelewatan. perawatan. Mulai dari mana? Mananya? Ulangi. Dari setup. Kelewatan dari mana? Bisa dilanjut? Maaf banget, tapi boleh diulang nggak ya? Di bagian mana diulangnya? Dari bagian mana Dari ya? dari awal banget boleh nggak? Dari import datanya. Iya, dari input datanya. Pertama kita buka terminal ya teman-teman. File pada bagian kiri atas. Kemudian import data. File yang import yang dikirim di grup. So, klik open. Nama itu. Ini nama ditanya bisa klik dalam tidak ya teman. Kita blok datanya. Klik continue. Oke, itu sudah. Berikutnya simplest project. Oke, sudah. Selanjutnya simplest project ya. File lalu new dan oke. Dan
TSF-nya nggak usah dimasukin itu. Maaf, tadi PSF-nya kenapa ya tadi? Dimasukin atau nggak dimasukin? Nggak usah. Itu nama doang sih tadi. Lalu setup, komen, kalau yang kita beri, lalu next, Maaf tadi apa? Setup terus apa? Setup terus apa maaf? kan title and comment, up, comment yang dia apa namanya? Untuk title-nya setera atau CFA aja? Setup, seperti itu. Dari contohnya, lalu ketik next lagi, lihat pada kita open ke release system. Lalu Maaf, tadi input filenya yang PSF atau yang mana ya? PSF teman-teman. Udah, lalu klik OK. Ya variabel apa? Kan ini F1.1. Kalau misalkan ada eh, hal lain gitu, berarti ada yang salah saat masukin datanya. Ada add latent variable ini, kita klik. Kalau X1, ya gede ya kata kawan-kawan. Lagi, dua, lagi, tiga, itu F, lalu Y. Sudah atau masih? Maaf, aku salah input latent variablesnya itu bisa dihapus atau dibenerinnya kayak gimana ya? Kalau boleh tahu. Dan kami coba dulu. Rasa, oh bisa dihapus di backspace juga bisa. Lalu klik, lalu klik next. Number of options 165.
Klik oke. Saya lanjut. Lalu klik setup lagi. Build symbol syntax. Lalu relationship di bawahnya kita ke Itu tadi munculin bacanya gimana? Kelewat tadi. Ini munculin bacaan ini CFA. Tadi klik apa? Eh, ulang lagi kah? ulang lagi dari awal. Ya, boleh deh, boleh. Tadi pas munculin bacaan CFA-nya aja. Mulai dari news Ya kan? rajin Ya, ya. Di setup. Kita klik setup lagi. Lalu build symbol syntax. oke, makasih. Lalu bawah dari sini kita masuk labelnya.
Enter lagi. Hmm. F, itu Kak. Bawah media dia kita ketik EF Y sampai ya teman-teman. Bisa saya lanjutkan? Saya lanjutkan ya. Baik, kan ini gambar orang lari. Ya kalian error nggak? Aku udah ada diagramnya sih kebetulan.
Ya udah, yang salah nih. Saya yang salah punya. Harus kayaknya di stop dulu. Udah itu aja deh. Tidak. Lebih. Aduh. Ya, hasilnya. Selanjutnya dijelasin sama Nisa. Itu ada yang terkendala kayak tadi gak ya? Apa udah keluar diagramnya semua? Boleh lihat yang tadi bacaan CFA-nya nggak? Ini gimana ada yang nanya?
Ada yang nanya CFA-nya ya? Oke, udah. Diagramnya udah keluar belum ya? Punya kalian diagramnya udah muncul kan? Punya aku. Di tiga materi terakhir itu melihat orang itu melihat validitas konstruknya. Yang kayak tadi di PPT itu kan nilainya tuh yang ini ya, yang di antara X1 sama subindikatornya. Terus ininya diubah dulu jadi estimate-nya diubah dulu jadi standardized. Kan nilainya udah berubah. Jadi untuk melihat validitas tuh tinggal dilihat aja teman-teman. Jadi nilai ininya tuh harus di atas 0,5. Karena di sini nilainya itu di atas 0,5 semua, jadi bisa dibilang semua indikatornya itu valid. Terus mencari nilai errornya. Ini yang paling kiri. Syaratnya tuh kalau nggak salah ada dua. Yang pertama tuh nilai errornya nggak boleh negatif. Dan di sini udah positif semua ya teman-teman. Syarat yang kedua itu nilai errornya tidak boleh lebih besar dari nilai faktor loading yang ini. Tinggal dicek satu-satu aja ya teman-teman. Apakah nilai yang di sebelah kiri itu lebih besar dari yang tengah ini. Kalau udah dicek kan di X2.3 ini nilai errornya itu 0,68. Sedangkan nilai faktor loadingnya itu 0,57. Jadi pada indikator X2.3 ini datanya tidak valid. Gitu ya teman-teman, insya Allah paham ya. Pokoknya silakan dibuka teman-teman. Udah belum ya? Kalau udah, kita di sini tulis variabel. Di sini indikator.
SLF, nilai errornya kan SLF kira-kira kayak gini ya, teman-teman. Kita mulai di variabel X itu kan ada X1.1. Itu nah, nilai SLF-nya itu nilai faktor loadingnya yang di tengah-tengah ini, teman-teman. Nilai yang di tengah ini dimasukkan ke tabelnya ya. Bagian E ini tuh bagian nilai errornya yang di sebelah kiri. Dan yang di kolom paling kanan itu tinggal di kuadratkan aja dan SLF-nya. Kita jumlahkan. Bisa diikuti kan, teman-teman?
kita cari nilai R sama AV-nya. Rumus yang di sini ya. Berarti yang ini dikuadratkan dulu. Jadi ini ada sigmanya ya teman-teman. Maaf typo. Yang CR itu nilai faktor loading kuadrat dibagi sigma nilai faktor loading kuadrat plus sigma error. Dua dicari nilai AV-nya, nilai faktor loading kuadrat sigma nilai faktor loading kuadrat yang SLF kuadrat namanya bagi nilai faktor ditambah non X1 sudah didapat nilai CR dan AV-nya teman-teman. Kalau udah kan nilai CR itu harus di atas 0,7 dan nilai AV itu harus di atas 0,5. Nah, variabel X1 ini sudah memenuhi. Terus kita cari juga buat variabel X2, X3, M sama Y-nya. Ini kita udah ngitung. Dan hasilnya tuh semua CR dan AV-nya itu di atas 0,7 dan di atas 0,5. Jadi bisa disimpulkan bahwa semua indikatornya itu reliabel. Untuk latihannya ya teman-teman, filenya belum aku kirim, nanti langsung akan di drive aja ya.
Aku mau nanya dong. Oke, Coba buka yang PPT bagian itu deh. Yang ketentuan berapa tuh yang minimal 0,7 sama 0,5. oh yang CR sama AV ya? Ya, coba mau lihat PPT tadi. Nih. Itu berarti kalau salah satunya nggak memenuhi berarti itu nggak konstruk reliable berarti. Ya, misalkan di variabel X1 nilai CR atau AVW itu kurang dari ketentuan, nanti variabel itu tidak reliable. Oh ya ya ya. Berarti dihitungnya per ininya ya kayak X1, X2, X3 dan seterusnya ya. Terus kalau semisal emang CR lebih dari 0,7 tapi AV-nya kurang dari 0,5 itu gimana? Nggak reliable kan berarti? Kayaknya tetap nggak reliable deh, soalnya kan ketentuannya keduanya ya. Oh ya, berarti harus dua-duanya ya. Kalau salah satu dong nggak reliable ya. Ya, Oke oke, thank you. Izin bertanya. Izin bertanya, Aska. ya, siapa? Anabella. Eh, kalau misalnya hasil list realnya beda itu yang salah apa ya kira-kira? Soalnya aku sama kamu diagramnya angka-angkanya beda-beda. Aku bingung yang salah yang mana, maaf ya. Coba buka listranya dulu. Angka yang ininya kah? Yang tengah kah? Iya. Kali ini kamu udah ubah belum ya image-nya? Oh, belum. Maaf ya. Tadi kayaknya kelewat aku. Makasih. Makasih ya. Oke. Yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Ini materinya udah selesai. Oke, kita akhiri aja kali ya. Oke, silahkan. Kita absen dulu ya. Ada keywordnya. Oke Ibu. Oke Ibu. Doa dulu Bu. Ini on mic anjir. Ada keywordnya ya, teman-teman. Apa dong, Bli? Apa Bel? Keywordnya Bel? Keywordnya, keywordnya Joko Minto, teman-teman. Absennya gimana ya Bu ini ya Bu? On cam dong. Oh ya, yang di absen nanti on cam sama bilang Joko Minto. Yang bener aja anjir. Benar lagi. Sabar ya, ini absennya belum ada. Maaf Ayo ya. Bu, cepat Bu, saya mau tidur Bu. Bentar, sumpah Elenanya, woi. Elenanya nih. Ada yang punya absen nggak? Notion aja, Notion. Oh iya, Notion.
Kita Ih, udah lama aja. Satu, Hadir. dua, Benigno. Hadir, Benigno. hadir. Joko Minto, Joko Minto. Udah gitu aja, udah. Benigno, Salva, Hadir. Bintang, bintang. Bintang Banting. Bintang 1. Bintang 2. Bulanku mana bulan? Bintang 3. Oke. Oh, ada hadir. Ica, Hadir. Ayu, Hadir, ayo di sini. Gina, Belum kakak belum. Hadir. Aurel. Aurel 2. Aurel itu Hadir. Mana sih orang? Ajeng, Siapa nih? Oh, Salma. Ajeng, Hadir. Maulana, Oke. Panji Petualang. Nggak hadir, skip lanjut. Alfa ya Panji. Oke. Bentar lagi nyari lightning anjir. Galih, Hadir. Hadir. Bel, Taufik. Taufik. Taufik 1. Taufik 2. Ada. Gak ada, Aisyah. Taufik gak ada. Aisyah. Udah lu cari. Taufik udah apa? Aisyah. Hadir. Nisa. Hadir. Alice Borderland. Alice. Kali 1. Kanaya. Hadir. Aduh. Kanaya hadir. Rizky. Hadir. Hukma. Hadir. Alvera. Alvera di sini. Averul 1. Yusuf. Yusuf kan? Irfan. Hadir. Nadine. Alfa hadir. Ih kurang ajar. Aina. Hadir. Dimas. Hadir. Dimas Haib. Hadir. Aska hadir. Sata. 2. Sata Salis. Hadir. Karisa. Hadir. Nara. Hadir. Isa. Hadir. Aufa. Kuncinya apa? Abi. Hadir. Sep. Rahajeng. Hadir. Karen. Hadir. Diva. Kibar malah karaokean. Diva. Hadir, biar tahu. Diva. Diva 1. Diva. Diva 2. Rima. Bahar. 5 persen. Gak hadir. Oh ya. Alfa. Iya. Kibar. Hadir. Tes. Febriana. Hadir. Lulu. Dulu. Ini ada Rahajeng. Lulu. Dulu nggak ada ya? Lulu nggak ada nih Lulu. Tadi ada, terus keluar kayaknya. Oh iya, kayaknya lagi beli makan. Rika. Asia. Hadir. Rama. Hadir. Kolil. hadir. Oh ya, Adinda. Hadir. Claudia. Dia udah bilang di chat. Siapa? Nazam. Oke. Hadir. Oh ya, teman-teman. Dokumentasi dulu ya, teman-teman. Pakai HP siapa? Nama kamu udah Rima. Nama gua Udah pose loh ini. Cepet. Kita nggak pakai laptop, tolong Iya. yang pakai laptop. yang pakai laptop tolong asasin. Apa? Yang pakai laptop. Malah ikut masuk.
Nah, Mana belum mana? udah belum? Lagi dong, lagi. Geseran Bel. Yang pakai laptop tolong ya teman-teman. Dah. Oke, saatnya kita Close, bye. close. Bye. Bye banget teman-teman. Udah. Kata orang-orang. Udah kan ini? Oh iya, masih Doa 1 dulu. jam lagi ya, guys. Doa, pimpin doa. Doa dulu, masih Allah, doa dulu teman-teman. Ayo Dipimpin, Abi boleh dipimpin doanya. Doa gitu. Bi. Lagi Ayo. dugem aja. Aduh, sabar Jadi sekolah sabar ya. Aduh, sabar. Astagfirullah, itu di mana? Astagfirullah malah dugem. Astagfirullah. Astagfirullah. Puasa malah dugem. Panji boleh dipimpin. Hanif. Oh ya, terserah siapa aja. Sebelum mengakhiri perkuliahan hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Amin. Semoga perkuliahan hari ini dapat dimengerti ya teman-teman. Oke, Ya, terima kasih semua. Sampai jumpa. Terima kasih semua. Enggak kira